supaya mudah dipahami, mudah diingat. Gitu. Jadi dia menyusun fakta-fakta yang umum khusus dulu, baru kemudian ditarik satu kesimpulan yang umum. Gitu. Nah, pada saat kita berbicara masalah teori misalnya, teori-teori yang dibuat gitu, teori-teori dalam hubungan internasional gitu, itu kan juga misalnya ya asumsi realis yang mengatakan bahwa negara itu satu-satunya aktor gitu, realis klasik sekali gitu kan. Ya karena memang dari banyak fenomena hubungan internasional yang muncul itu selalu negara yang berinteraksi dengan negara lain gitu. Aktornya tuh negara gitu. Pada saat itu, makanya kan dia dikatakan klasik gitu kan. Ketika kita melihat satu kerajaan berinteraksi dengan kerajaan lain, satu penguasa berinteraksi dengan penguasa yang lain, satu pangeran berinteraksi dengan pangeran yang lain misalnya, itu kan membawa nama wilayahnya yang dalam bahasa modern kan disebut dengan negara gitu. Nah, sehingga kemudian si realis mengatakan negara itu merupakan aktor yang penting dalam hubungan internasional. Bahkan dulunya dikatakan satu-satunya aktor. Karena pada saat itu dia tidak melihat bahwa misalnya ada pedagang yang berinteraksi dengan pedagang yang berada di wilayah kekuasaan yang lain gitu. Karena fokusnya memang negara. Kan gitu. Nah, ini kan berdasarkan fenomena-fenomena khusus yang terjadi gitu. Nggak di Eropa, nggak di Afrika, nggak di Timur Tengah, nggak di Asia, semuanya membawa label negara atau kekuasaan gitu loh. Sehingga realis menyusun asumsi seperti itu, dalilnya seperti itu. Belum lagi masalah sistem yang anarki. Memang dari cerita sejarahnya gitu ya, banyak memang peperangan-peperangan yang terjadi. Dan akhirnya itu membentuk satu teori gitu. Nah, kita sih nggak berbicara sampai pada level pembentukan teori, tapi kemudian kita pada level akhirnya kesimpulan umum itu muncul gitu, bisa dibuat gitu. Nah, itu induktif. Sedangkan penalaran deduktif gitu ya, di sini dikatakan adalah tindakan mendukung pernyataan umum dengan skenario khusus. Penalaran deduktif dimulai dengan penjelasan teori atau pernyataan umum diikuti kesimpulan khusus. Jadi, kalau yang induktif tadi berdasarkan studi kasus atau fenomena-fenomena khusus, atau skenario khusus tadi dikatakan, kalau yang deduktif itu sebaliknya, dia mulai dari penjelasan umum dulu, baru nanti dari penjelasan umum ini dia menyajikan kesimpulan-kesimpulan khusus, skenario-skenario khusus. Ya tentu saja tujuannya adalah untuk memperkuat penjelasan umum itu tadi. Gitu. Jadi penalaran deduktif dimulai dengan penjelasan teori atau pernyataan umum yang diikuti kesimpulan khusus. Dalam penggunaan penalaran deduktif, kesimpulan kita akan benar jika semua pernyataan yang kita katakan adalah benar. Contoh, semua siswa di kelas 12 A1 pintar. Lisa adalah siswa kelas 12 A1, maka Lisa adalah siswa pintar. Semuanya akan benar kalau semuanya benar. Kalau salah satu aja salah, kalau salah misalnya yang ini salah, maka salah juga yang ini. Jadi kesimpulan kita akan benar jika pernyataan yang kita katakan benar. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berangkat dari teori gitu ya, maka biasanya kita itu terikat gitu dengan teori itu. Makanya seringkali kebanyakan gitu ya, umumnya meskipun tidak selalu deduktif ini digunakan untuk menyusun penelitian kuantitatif. Yang dia itu fokus utamanya itu adalah penggunaan teorinya dalam kasus itu. Jadi dia ada pernyataan umum dulu tentang teori yang akan ini gunakan untuk menganalisis permasalahannya, baru kasus yang dia bicarakan. Setelah itu baru nanti ada rumusan pertanyaannya atau pertanyaan penelitian, baru nanti ada hipotesis. Nah, gitu. Nah, hipotesis ini ditarik berdasarkan teori itu tadi. Kalau di induktif pun nggak ada hipotesis. Kalau di induktif itu dia akan menginterpretasi gitu ya data. Tapi dia tidak bentuknya itu tidak hipotesis. Makanya nanti bahasanya itu biasanya argumen utama gitu-gitu. Kalau penelitian kuantitatif itu ada hipotesisnya. Nah, hipotesis ini biasanya itu yang nanti diuji. Dan dia biasanya sesuai dengan apa ya?
formulanya gitu. Dia ada rumusnya. Sehingga gitu ya, dia itu cara-cara ilmu alam itu gitu, cara-cara kita menganalisis ilmu alam gitu, metode ilmu alam tuh ke ilmu sosial itu dipastikan itu dijalankan gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ada bentukan kayak ada tahapan-tahapannya gitu. Sehingga kalau salah satu salah gitu ya, maka yang lainnya salah. Kalau ilmu alam itu kan misalnya ya, kita ingin melihat reaksi kimia. 0,5 mili liter misalnya cairan ini tambah dengan sekian mililiter cairan itu, maka nanti hasilnya kayak gitu. Itu rumusnya kayak gitu. Nanti kalau hasilnya salah, berarti ada yang salah yang kita lakukan dalam penelitian kita itu gitu. Karena hasilnya nggak sesuai. Karena hasil bakunya udah ada. Jadi kita tuh kayak teori testing gitu loh, kayak menguji benar salahnya gitu. Kalau dalam penelitian sosial kan biasanya pengaruh ini terhadap kinerja itu dan sebagainya. Nanti dia pengaruhnya garis lurus nggak gitu, hasilnya berbanding lurus kah, berbanding terbalik atau seperti apa. Nah, untuk mengetahui dia berbanding lurus dan sebagainya kan biasanya tuh ada metode statistik misalnya ya yang digunakan gitu. Tuh ada rumusnya. Nah, rumus itu tuh udah baku. Jadi kalau hasilnya tuh salah ya salah gitu loh. Sehingga kalau dalam penelitian seperti ini gitu ya, dia bisa dikatakan salah gitu, bisa dikatakan benar. Kalau dalam penelitian induktif itu nggak ada benar, nggak ada salah. Logis nggak sih gitu, betul nggak sih interpretasinya? Paling kayak gitu aja gitu. Makanya gitu ya, kemudian deduktif itu umumnya diasosiasikan atau dia melekat pada penelitian kuantitatif gitu. Meskipun tidak selalu. Kalau penelitian kualitatif itu dia bisa induktif, bisa deduktif karena dia lebih fleksibel. Tapi umumnya memang kalau kualitatif itu induktif. Nah, kenapa kemudian saya bilang yang ini tuh dalam penggunaan penalaran deduktif kesimpulan kita akan benar jika semua pernyataan itu benar. Karena gini, karena dia kan ada formula-formulanya untuk menghitung gitu ya. Taruhlah seperti ini. Kalau dalam penjelasan Newman tuh kayak gini. Kalau dalam penelitian kuantitatif gitu ya dengan penalaran deduktif itu tadi, dia itu melaksanakan tahap penelitian itu rigid sesuai dengan teorinya. Aduh, kok miring ya. Tadi saya masih bisa menggambar garis lurus. Nah, jadi gini. Nah, kemudian gini. Nah, ini ada hasilnya gitu. Nah, katakan ini hasilnya. Dalam penelitian yang deduktif itu tadi gitu ya, yang sesuai dengan formula deduktif dan dia kuantitatif misalnya, maka alur penelitian itu jelas. Misalnya ini ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya sampai dengan 4 hasilnya. Yang ini itu nggak bisa dilaksanakan kalau ini nggak dilaksanakan. Begitu juga seterusnya. Karena dia prosedural. Jadi dia garis lurus gitu. Atau kalau misalnya pun tidak garis lurus, misalnya dia menanjak gitu ya. Dia misalnya menanjak gitu. Ya enggak apa-apa gitu. Jadi ya sama. Kalau misalnya langkah satunya ini dulu, baru kemudian langkah 2, langkah 3 misalnya, langkah 4 dan seterusnya sampai dengan hasilnya gitu, misalnya gitu ya. Nah ini ya kayak gini, prosedural. Tahap 1, tahap 2 nggak bisa dilewati kalau nggak tahap 1 selesai. Tahap 3 nggak bisa selesai kalau tahap 2 nggak selesai. Tahap 4 gitu. Dia prosedural karena ada rumusnya menghitungnya. Kalau satu aja ketinggalan gitu ya salah gitu. Nanti prosesnya tuh nggak sama gitu. Karena rumusnya kan baku ya gitu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 ya hasilnya harus 2 gitu. Nggak boleh hasilnya 3.
Nah, kan itu ilmu alam banget gitu, rumusnya tuh kayak gitu. Jadi akhirnya dia nanti bisa mengatakan bahwa ini berbanding lurus, berbanding terbalik dan sebagainya gitu. Kan ada metode statistik gitu ya. Kita sih nggak belajar spesifik itu gitu, tapi yang jelas tahu aja gini. Prosedurnya seperti ini. Nah, bedanya dengan kualitatif kemudian gitu ya. Kalau kuantitatif itu dia misalnya titik awalnya di sini. Nah, dia untuk mencapai misalnya ini akhirnya ya. Akhirnya itu katakan di sini. Nah, untuk mencapai ini gitu ya, atau kalau misalnya pokoknya nanti dia lurus gini gitu kan, hasilnya nanti seperti ini, di sini misalnya hasilnya. Nah, untuk sampai ke sini itu gitu ya, dia belum tentu lurus kayak gini, karena ada banyak faktor X yang kemudian atau data yang dikumpulkan, karena dia lebih fleksibel gitu ya. Nah, maka dia bisa aja nanti akhirnya tuh kayak gini, awalnya sama dari sini, tapi dia nanti ke sini dulu, baru belok lagi ke sini, kembali lagi ke sini, garis lurus lagi, belok lagi dan sebagainya. Boleh gitu, yang penting nanti hasilnya ke sini, gitu. Itu di dalam buku Newman. Sehingga dia ada punya tahapan tapi tidak rigid. Artinya kalau dia di dalam proses penyelidikan atau penelitian itu kemudian ada sesuatu yang mampir gitu ya, ya nggak apa-apa diterima aja gitu. Itu justru akan menambah data. Nah itu kalau yang sifatnya kualitatif. Dia ada prosedur cuman tidak rigid gitu, tidak kaku. Pun kalau kemudian ada faktor X-nya yang tidak sama dengan kasus sebelah misalnya meskipun kasusnya serupa ya nggak apa-apa gitu. Nah, itu kualitatif. Paham ya kemudian bedanya gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya yang ini salah, maka yang ini juga bisa salah, yang ini salah, yang ini juga salah. Karena dia main rumus. Karena dia berdasarkan teori. Kalau kita berbicara penelitian kuantitatif, gitu, penalarannya deduktif. Tapi kuantitatif memang rata-rata deduktif karena rumusnya itu baku. Yang nanti menganalisis datanya pakai analisis data statistik dan sebagainya, gitu. Rumus apa? Gitu. Banyak sekali memang variannya. Gitu. Tuh ya. Kalau yang ini salah satu salah, ya enggak apa-apa. Karena setiap kasus yang serupa bisa jadi nanti ada data atau faktor-faktor yang mempengaruhinya itu berbeda gitu loh. Sehingga enggak apa-apa diterima aja. Kalau misalnya dia hasilnya apa ya, sejalan bagus, nggak sejalan juga nggak apa-apa karena sangat tergantung pada hasil penelitiannya. Nah, kalau di penalaran deduktif itu karena dia ngeset teorinya belakang, di awal gitu ya, maka hasilnya tuh bisa negatif, bisa positif begitu. Kalau misalnya nggak sama dengan hipotesisnya, hasilnya negatif. Kalau kemudian hasilnya sama dengan hipotesisnya, hasilnya positif. Gitu aja mereka. Nggak asik banget gitu ya. Jadi nggak ada yang itu kalau menurut saya, kalau menurut kalian berbeda nggak apa-apa gitu. Sehingga ya sangat tergantung pada nanti proses pengolahan datanya itu gitu. Kalau yang ini gitu ya, mau hasilnya positif negatif, dia nggak akan melihat seperti itu. Karena yang penting adalah penjelasan. Gitu. Karena dia menginterpretasi data. Nah, itu induktif dan deduktif. Nanti muncul lagi pertanyaan, Bu, kalau di HI itu kan studi kasus, Bu. Terus nanti kita disuruh menjelaskan yang ke umum dulu, baru ke khusus dulu, Bu. Apakah itu kemudian menunjukkan bahwa itu deduktif, Bu? Deduktif itu kan umum ke khusus. Enggak juga gitu. Karena gini, kalau studi kasus itu berarti sudah sangat apa ya, sudah sangat spesifik. Dia tuh udah skenario khusus gitu. Karena satu kasus aja. Tapi cara kita menjelaskannya gitu ya, secara kita menjelaskannya memang contohnya gini kayak tadi saya contohkan. Mahasiswa saya itu menulis kabut asap, masalah kabut asap di kawasan Asia Tenggara, terutama di 3 negara, di Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Gitu. Nah, sebelum dia kan nanti rumusan masalahnya tuh atau pertanyaan penelitiannya adalah upaya Malaysia dalam penyelesaian masalah kabut asap. Nah,
dia memulai menjelaskan datanya nih dari data-data kasus kabut asap yang ada di Asia Tenggara, baru nanti turun ke 3 negara ini gitu. Jadi dia menjelaskan hal-hal yang sifatnya umum di kawasan Asia Tenggara, baru nanti ke 3 negara ini, baru nanti mengkerucut lagi ke Indonesia yang itu mengganggu Malaysia gitu, sampai dengan akhirnya muncul upaya Malaysia di situ gitu. Nah, cara menjelaskannya itu seperti itu. Cara menjelaskannya memang menggunakan penalaran deduktif. Tapi kalau dilihat dari metode penelitiannya as a whole, secara keseluruhan itu tetap induktif. Kenapa? Karena dia udah studi kasus gitu loh, udah kecil gitu. Udah skenario khusus atau spesifik skenario. Nah, kalau di skripsi, nanti untuk menjawab rumusan masalah itu baru kita menggunakan teori. Kalau deduktif itu kita kayak ya kita menggunakan teori, tapi teori itu menjadi dasar kita membangun hipotesis. Kalau di penelitian ANAHI biasanya enggak, kita tuh cuman menggunakan teori aja untuk menjelaskan bagaimana upaya. Kita nggak ngetes teori ini. Kita nggak menguji teorinya, kita hanya menggunakan teori untuk menganalisis. Jadi kita tuh teori using. Sedangkan di deduktif umumnya adalah teori testing. Sehingga nanti kalau misalnya hasil penelitiannya itu tidak sama dengan hipotesisnya, maka hasil penelitiannya negatif, kesimpulannya begitu. Nah, kita tuh nggak, bukan kita ya, kalau di dalam penelitian studi kasus yang ada di HI gitu ya, yang udah studi kasus itu dia nggak akan berbicara positif negatifnya gitu. Kalau nggak sama dengan hipotesis, karena kita tidak berangkat dari teori yang teori itu digunakan untuk menyusun hipotesis. Jadi jawaban sementaranya tuh udah ada. Kalau kalau di penelitian studi kasus yang di ANAHA itu kita nggak ada hipotesisnya. Tapi kalau kita ingin menyusun asumsi dasar, kira-kira jawabannya, nanti kan misalnya pada saat kalian seminar proposal, kira-kira dengan pertanyaan bagaimana upaya Malaysia mengatasi masalah kabut asap itu, jawabannya apa? Gitu loh. Itu pertanyaan itu nanti muncul dari penguji. Bahkan pada saat bimbingan juga biasanya muncul. Nah, itu tujuannya itu supaya si dosen itu biasanya menguji bahwa anak ini pemahaman masalah ini sampai di mana sih gitu loh. Kira-kira kalau pertanyaannya kayak gitu, jawabannya apa? Nah, di situ bisa jadi gitu ya, kalian diarahkan misalnya untuk membuat argumen utama. Tapi membuat argumen utama atau membuat argumen utama itu juga tidak berdasarkan teori. Tidak. Kalau di dalam penelitian kualitatifnya anak-anak HI dalam studi kasus itu tidak. Dia biasanya upayanya satu, Bu, dia mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Internasional. Yang kedua, dia berdiplomasi dengan pemerintah Indonesia. Dan yang ketiga, dia meminta pihak ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan misalnya. Gitu. Tidak berdasarkan teori. Gitu. Ibu. Saya mau nanya Bu, kalau misalnya kayak contoh lain penalaran industri itu seperti ini Bu. Misalnya premis 1 harga iPhone X 10 juta. Terus harga iPhone 11 10 juta juga. Nah, kesimpulannya berarti harga iPhone 12 10 juta. Kalau misalnya dia ngomongnya salah, berarti tidak apa-apa gitu ya Bu di kesimpulannya. Nggak apa-apa. Dia tidak harus benar. Tidak selalu benar. Tapi kalau udah jelas harganya 10 juta, ya bilang aja harga iPhone 10 juta gitu. Jangan juga kesalahan yang begitu jomplang atau ketidaksesuaian data dengan fakta itu terlalu besar gap-nya gitu ya. Jadi bilang aja nanti di kesimpulannya harga iPhone 10 juta gitu. Kalau dia gitu ini Apple adalah produk Apple harganya mahal. iPhone adalah produk Apple. Jadi iPhone adalah harganya mahal gitu. iPhone harganya mahal. Kayak gitu ya. Oke, makasih Bu. Ya. Itu yang sederhana ya, tapi nanti kalau menarasikannya dalam bikin latar belakang masalah itu bisa itu bisa bisa membingungkan gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti di situ peran-peran pembimbing yang akan mengarahkan kamu. Jadi gitu. Nah Bu, saya mau bertanya juga Bu. Nah itu tadi kan Bu, kalau misalkan kita pakai narasi dalam hubungan internasional kan gitu Bu, itu kira-kira contohnya gimana Bu? Yang perbedaannya itu bold itu Bu, antara induktif sama deduktif, yang perbedaannya jelas gitu Bu. Kira-kira bentuk narasinya itu seperti apa buat gambaran aja Bu? Saya bingung juga masih. Ya, jadi kalau misalnya dalam studi HI biasanya deduktif itu memang dia mengarah pada penelitian
penelitian kuantitatif. Ada rumus-rumus tertentu biasanya gitu ya. Tapi kan untuk mengumpulkan data kuantitatif itu yang berupa numerik itu susah ya. Kita kan harus ngisi kuesioner. Ini ya kalau misalnya masyarakat gitu kita masih bisa kirim email. Kalau misalnya kita melihatnya adalah perilaku negara, mau kayak mana kita ngemail pemerintahnya gitu, eksekutifnya gitu kan. Nah, tapi gitu ya tetap bisa dijalankan gitu. Karena kalau kalian baca gitu ya buku-buku metodologi HI yang kuantitatif gitu, itu rumit gitu, rumusnya panjang sekali. Jadi kebijakan luar negeri itu bisa dibuatnya angka. Saya ada itu di dalam buku penelitian. Cuman kan akhirnya hasil kayak gitu tuh kaku gitu loh. Tentang iya dan tidak dan seterusnya. Karena deduktif itu dia berangkat dari kesimpulan umum dulu. Yang parahnya lagi kalau itu misalnya kesimpulan umumnya itu berupa asumsi teori. Nah, kalau sekedar kesimpulan umum dari kumpulan fenomena aja sih nggak apa-apa gitu ya. Misalnya berangkat dari negara-negara berkembang gitu ya. Misalnya negara-negara berkembang itu umumnya adalah negara-negara yang terletak di kawasan Asia, Afrika, dan Afrika itu dikategorikan miskin ya, meskipun yang utara kaya gitu. Gini aja, Asia dan Amerika Selatan gitu. Misalnya Indonesia termasuk negara Asia gitu, maka Indonesia adalah negara berkembang kayak gitu. Itu yang sederhana yang nggak memerlukan ini hanya penalaran deduktif aja, contoh aja. Tapi kalau udah kayak penelitian kuantitatif gitu ya, maka itu nanti biasanya tuh nggak berbicara yang hanya sekedar hal-hal yang sederhana kayak gitu, penalaran yang sederhana kayak gitu. Nanti dia akan melihat kayak stratifikasi negara berkembang, misalnya dari segi pendapatannya, itu dihitung rigid gitu. Nanti kan keluarnya angka-angka. Maka ya angka itu harus precise gitu. Yang misalnya kalau dia menggunakan standar UNDP gitu, atau dia menggunakan standarnya World Bank misalnya untuk mengukur kaya, berkembang, dan miskin itu seperti apa gitu. Kemudian pola konsumsi biasanya gitu kan, yang standar-standar yang ada di studi ekonomi pembangunan itu pokoknya sesuatu yang bersifat numerik gitu, statistik gitu, itu muncul. Karena itu harus dihitung rumusnya gitu. Tapi kalau misalnya induktif saja gitu ya, apalagi udah induktif itu, ya dia akan melihat gitu, India negara berkembang, India di Asia Selatan, Indonesia di Asia misalnya. India sebagai negara berkembang itu terletak di Asia, Indonesia sebagai di Asia. Jadi negara berkembang itu ada di Asia misalnya kayak gitu. Nah, sama gitu dengan hal yang kayak gitu. Itu kalau misalnya di HI gitu. Tapi kalau misalnya contoh pada studi kasus gini yang tadi saya ambilkan contoh, misalnya gini. Invasi AS ke Irak tahun 1991 itu terjadi pada masa kepemimpinan Partai Republik di AS. Invasi AS terhadap Irak tahun 2003 itu dilakukan terjadi pada masa kepemimpinan Partai Republik di Amerika Serikat. Jadi invasi dilakukan AS pada masa pemerintahan kepemimpinan Partai Republik gitu. Dia ngumpulin kasus-kasus seperti itu baru dia. Nah, ya data atau kasus yang spesifik dia ambil pun yang serupa, jangan juga cari data sembarangan gitu. Mentang-mentang kesimpulan umumnya bisa aja nggak benar, boleh tidak selalu benar. Ya tidak selalu benar itu juga jangan ambil sembarang kasus gitu kan. Jadi carilah kasus yang serupa gitu. Kalau kita mau bicara tema umumnya adalah invasi AS, maka cari kasus-kasus tentang invasi AS, ke Afghanistan, invasi AS ke Irak, invasi AS ke mana? Saya lupa. Ke konflik Ukraina Rusia misalnya, itu kan juga terjadi pada masa pemerintahan Partai Republik kan gitu loh, intervensi dan sebagainya gitu.
Nah gitu. Jadi kasus-kasus yang data-data yang kita kumpulkan ini itu yang data yang serupa. Entah nanti misalnya gitu ya, yang akan berbeda tuh misalnya, oh yang satu invasi, yang satu cuman intervensi Bu. Iya, tapi kan itu ikut campur dalam masalah orang lain gitu. Temanya adalah kebijakan agresif AS misalnya. Bentuknya ada yang invasi, ada intervensi dan sebagainya gitu. Nah, itu contohnya gitu ya. Ibu, Bentar. Ya. saya mau tanya di bagian induktif itu antara premis 1 dan premis 2 jika kejadiannya itu ternyata di faktanya berbeda, contohnya seperti ini. Misalnya harga pisang di pasar di hari pertama 25.000, lalu di hari kedua itu 27.000. Jadi kesimpulannya harga pisang naik kayak gitu, Bu. Itu nggak apa-apa kan, Bu? Jangan kayak gitu. Jadi cara mengambil kesimpulannya juga hati-hati. Kamu bisa mengatakan pada kisaran gitu loh, pada kisaran 25 sampai dengan 27.000 atau pada kisaran 20 pada kisaran 20.000 ke atas, 25.000 ke atas gitu. Jadi dalam mencari datanya kemudian sampai menyusun menyusun kesimpulannya juga hati-hati. Makanya memang perlu banyak kasus yang dikumpulkan gitu. Gitu ya. Ya, baik, Nah, Bu. berikutnya. Terima kasih. Oke. Induktif dan deduktif. Nah, induktif itu dimulai dari observasi. Ya, sebetulnya kalau kita merancang penelitian gitu ya, kalau kita lihat slide pertama gitu, dari mana sih sumber masalah penelitian? Semuanya kan dari fenomena sosial ya. Jadi bisa fenomena yang bisa diobservasi. Jadi baik induktif maupun deduktif biasanya dimulai dari observasi. Tapi nanti bedanya dalam perumusan kegiatan penelitiannya, kalau induktif dari observasi itu muncul generalisasi atau penarikan kesimpulan umum. Nah, dari penarikan kesimpulan umum ini baru nanti ke teori. Nah, ini itu tahapannya udah tinggi. Kenapa? Karena memang tujuannya itu adalah teori making, teori building. Jadi dari generalisasi itu nanti bisa muncul teori, kayak misalnya asumsi dasar realisme yang mengatakan negara itu adalah aktor utama dalam hubungan internasional gitu, atau satu-satunya aktor kalau kembali lagi ke yang klasik gitu kan, sehingga dia melihat perilaku negara ini gitu, perilaku si penguasa, si raja, si pangeran, dan penguasa dalam berbagai bentuk sampai yang nanti namanya misalnya presiden, perdana menteri dan sebagainya itu dilihat atas nama negara gitu yang berinteraksi. Karena mereka memang yang ditawarkan fokusnya adalah negara. Ini observasi. Sehingga muncul kesimpulan bahwa negara yang selalu berinteraksi nih dalam hubungan internasional. Sehingga akhirnya dari generalisasi itu oleh realisme ditarik negara, dijadikan teori kan dari generalisasi berbagai fenomena itu tadi, ditarik menjadi asumsi dasar teorinya. Negara merupakan satu-satunya aktor gitu. Atau aktor penting dalam hubungan internasional. Gitu. Nah, bedanya kemudian dengan induktif, setelah dia melihat satu fenomena sosial, dia akan mencari teori mana yang bisa digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Nah, setelah kemudian, oh ternyata ada teori ini. Nah, setelah ada teori ini, maka yang dia buat kemudian membuat prediksi. Atau bisa jadi kalau dalam pelaksanaan penelitian, bukan prediksi, hipotesis. Dia langsung menarik hipotesis. Jadi peristiwa ini terjadi karena ini. Nah, hipotesis atau prediksi inilah nanti yang akan dicari tahu kebenarannya. Baik melalui eksperimen maupun experience. Kalau dia sifatnya kuantitatif, maka dia akan melakukan eksperimen. Tapi kalau dia kualitatif, dia bisa melihat pada experience. Tapi umumnya dia akan melakukan eksperimen. Diuji, dia menguji hipotesis betul nggak sih gitu. Dia mulai mengumpulkan data gitu.
Kalau di sini setelah observasi dikumpulin datanya di awal sini gitu. Kalau yang ini baru dia akan, karena dia bertugas untuk membuktikan prediksi itu betulkah sesuai dengan ini, maka dia melakukan eksperimen. Makanya kalau hasilnya tidak sama gitu ya dengan hipotesis atau prediksi awalnya, dia tulis kesimpulannya negatif atau kesimpulannya positif kalau sama gitu. Itu deduktif. Gitu. Nah, kemudian ini juga, ini saya ambil di website-nya apa ya, saya lupa. Jadi dia berbicara tentang research methodology. Ini, deductive dan and inductive approaches. Jadi sebetulnya sama yang tadi saya katakan gitu ya, dalam bukunya Newman juga gitu ya diceritakan bahwa sebetulnya fenomena semua penelitian itu tentu saja berangkat dari salah satunya fenomena gitu, fenomena sosial yang diamati atau yang kita lihat gitu. Jadi kalau deduktif bisa juga gitu, mulainya dari fenomena yang diobserv. Induktif juga social fenomena yang diobserv. Jadi ada fenomena sosial yang kita amati gitu. Setelah diamati diapain? Kalau deduktif gitu ya, yang bahasa buminya dari umum ke khusus itu tadi, teori itu langsung dicari. Oh, ini ada fenomena sosial, ada fenomena gerakan massa, ada demonstrasi. Kita ngamati demonstrasi ini. Oh iya, ternyata ada gerakan massa di situ gitu. Maka kita mencari misalnya teori social movement. Gitu. Masanya adalah ya kalau semuanya teori ada gitu. Kalau nggak ada, tapi dengan apa ya, kalau demonstrasi aja ada itu teorinya gitu tentang social movement, gerakan sosial bla bla bla. Jadi dengan teori gerakan sosial itu maka kita bisa menjelaskan demonstrasi itu seperti apa. Nah, setelah itu kita lihat fenomena demonstrasi itu. Jadi kalau dalam gerakan sosial kita melihat asal-usul demonstrasi itu apa, kenapa terjadinya dan sebagainya. Nah, setelah itu gitu ya, kita bentuk hipotesis. Nah, ketika kita menguji hipotesis itulah di situ dikatakan teori itu sedang diuji. Kita menguji teori itu melalui penelitian. Betulkah di dalam kasus demonstrasi yang terjadi pada hari A di sini gitu ya, bla bla bla. Itu terjadi karena ini gitu. Jadi di situ dikatakan teori itu diuji melalui penelitian. Dan apakah kemudian teori itu, hipotesis itu bisa diterima, ditolak, atau direvisi. Nah, sedangkan di dalam pendekatan induktif, ketika kita mengamati fenomena sosial, berikutnya kita lakukan apa? Mengumpulkan data. Kita mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang yang serupa. Wah, ada demonstrasi di sini, demonstrasi satu. Coba kita lihat demonstrasi yang serupa. Dikumpulkanlah ini studi kasus demonstrasi 2, 3, dan seterusnya misalnya. Kemudian kita kumpulkan. Atau bahkan di dalam demonstrasi yang satu itu aja, studi kasusnya itu, datanya kita kumpulkan. Misalnya kita cari tahu, kenapa sih demonstrasi itu terjadi, isunya tentang apa, kenapa terjadi, gimana kejadiannya, siapa yang dituju demonstrasi itu, legislatif, eksekutif, banyak pertanyaan yang muncul itu kan. Nah, jadi data itu dikumpulkan gitu. Tapi pada saat kita mengumpulkan data itu, kita tidak based on teori. Ya pokoknya kita kumpulkan aja, just in time, just in time, just in place gitu kan, ya di situ-situ gitu. Jadi data itu dikumpulkan gitu dengan alasan yang memungkinkan kenapa sih itu terjadi dan trennya kecenderungannya seperti apa gitu. Nah, itu kemudian baru kita uji data-data itu. Setelah diuji data-data itu, baru kesimpulan umum itu bisa kita tarik, baru teori itu terbentuk. Nah, ini menjelaskan sebetulnya teori directing pada saat kita berbicara tentang teori kemarin. Jadi, a theory is developed from this data to explain the social phenomenon. Jadi kemudian akhirnya gitu ya, data tersebut dibuat kesimpulan umumnya seperti apa, digeneralisir, sehingga akhirnya terbentuk teori. Contoh kayak misalnya pola pembangunan ekonomi di Asia Timur dengan Asia Tenggara itu kan berbeda gitu ya.
kita nggak bisa menggunakan modernisasi sekali lagi dari teori-teori Barat, tapi ada muncul konsep yang namanya flying geese gitu, flying geese Asia. Jadi angsa terbangnya Asia. Jadi Jepang dulu berkembang, baru dari Jepang itu nanti ke Korea Selatan, baru ke Thailand, Singapura, baru diikuti negara-negara yang lain. Jadi ada satu pemimpinnya di depan, nanti diikuti oleh beberapa, itu banyak gitu. Angsa terbang kan kayak gitu ya. Jadi dia kayak membentuk segitiga kayak gitu di udara. Pokoknya ada satu leadernya di depan, itu diikuti yang lain. Nah kayak gitu. Jadi Jepang dulu diamati, baru kemudian negara-negara Asia Timur, baru kemudian ke Asia Tenggara gitu. Nah ini teori itu dibuat bukan teori sih, saya bilang ya teori kalau dia dalam middle range atau small range karena dia bisa digunakan hanya untuk mengamati Asia Timur dengan Asia Tenggara aja gitu. Tapi setidaknya akhirnya dibentuk small teori itu gitu untuk menjelaskan fenomena sosial itu. Fenomena tentang pembangunan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara gitu. Jadi gitu. Bisa dipahami nih ya. Lebih kurangnya seperti ini sih tentang penalaran, deduktif dan induktif. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan sebelum saya jelaskan soal untuk UAS-nya. Ibu, saya ingin bertanya, tadi kan tadi kan sebelumnya itu Ibu ada bilang bahwa saya pernah dengar Ibu ada orang ngasih saya contoh gampangnya kayak gini. Misalnya contohnya dalam deduktif itu kita kenal rumus yang namanya 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, tapi kalau dari sisi deduktif tidak, karena ini ilmu biasa, dari sisi induktif itu lebih mengarah ke ilmu sosial, jadi ada prosesnya. Jadi 2 tambah 2 itu bisa jadi 7. Kenapa bisa jadi 7? Karena ada proses yang dilalui. Itu seperti itu ya Bu, gampangnya dalam memahaminya itu Bu. Iya, kalau induktif begitu gitu. Jadi meskipun umumnya hasilnya 4, tapi kalau kemudian dia melenceng jadi 5, jadi 6, jadi 7, itu tidak apa-apa. Boleh Kak Bu, boleh, tapi reasoningmu juga harus jelas gitu. Jangan sampai kan boleh aja Bu nggak sesuai. Iya, tapi yang nggak sesuai dengan hasil awalnya, hasilnya itu dijelaskan kenapa gitu. Ada faktor X Bu, nah faktor X-nya itu dijelaskan gitu. Contoh misalnya kayak gini, negara kapitalis gitu ya, negara kapitalis itu negara kapitalis itu cenderung demokratis gitu ya. Kenapa? Karena demokratis itulah yang menopang kapitalisme sehingga menciptakan kesejahteraan ekonomi misalnya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, kapitalisme Singapura itu tidak ditopang oleh demokrasi gitu. Karena Singapura juga termasuk salah satu negara yang otoriter. Makanya sebutannya kan kuasi demokrasi dia, demokrasi setengah katanya gitu. Kebebasan orang berekspresi itu hanya di bidang ekonomi saja, tapi kebebasan di bidang politik nggak diberikan gitu. Kenapa Bu? Ya karena lamanya MCA itu berkuasa gitu, ya kan? Selalu partai itu yang berkuasa gitu. Yang lain itu hampir nggak pernah muncul gitu dalam pemerintahan, meskipun akhirnya kan ada juga tuntutan orang etnis India juga harus ini gitu, harus terrepresentasi, etnis Melayu juga gitu, jangan satu etnis mayoritas etnis Cina aja misalnya kayak gitu. Sama juga dengan Jepang gitu kan, yang mengatakan dirinya demokrasi, tapi kalau kita lihat lamanya LDP berkuasa, sekalinya dia koalisi juga koalisinya lama gitu kan, itu juga tidak mencerminkan demokrasi gitu loh. Tapi dia sejahtera. Jadi itu harus dijelaskan kenapanya. Kalau tanpa penjelasan juga kan salah juga akhirnya gitu. Meskipun perbedaan hasil itu tidak selalu benar, itu juga bisa saja terjadi. Tapi harus dengan alasan yang kuat juga gitu. Jangan mentang-mentang kesimpulannya boleh beda,
kita bikin beda aja kan nggak aneh juga gitu, salah benar juga nggak masalah, nggak kayak gitu juga gitu ya. Gitu. Ibu, Ada lagi? ya saya mau tanya. Nah, kalau yang deduktif itu kan tadi kita teori testing ya, jadi teorinya untuk menguji fenomena-fenomena itu tadi. Terus kalau misalnya yang di induktif, di hasil akhir nanti baru kita tujuannya itu tadi untuk teori making atau teori building. Tapi Bu, dalam proses kita menemukan teori baru itu nanti, apa kita juga pakai teori lain gitu untuk mengobservasi suatu fenomena? Enggak. Biasanya pakai teori itu juga. Kalau pakai teori lain jelas nggak sama hasilnya, sudut pandangnya udah beda gitu. Makanya nanti teori itu diuji dengan menggunakan teori itu juga. Sehingga kita tahu nanti bagian mana dari teori itu yang ternyata nggak sesuai gitu loh dengan fenomena yang diteliti gitu. Itu kalau kita ingin membangun teori gitu ya. Tapi kalau misalnya studi kasus hanya untuk menganalisis permasalahan aja gitu, biasanya kita teori using gitu, baik kalau untuk strata 1 ya, baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Tapi kalau kuantitatif itu biasanya hipotesis. Jadi yang diuji itu hipotesisnya bukan teorinya. Gitu. Karena kenapa? Karena penelitian anak S1 itu nggak punya kapasitas, nggak ada 0,00 kapasitasnya gitu ya untuk menguji teori. Tapi yang diuji adalah hipotesisnya aja. Gitu. Kalau di penelitian kuantitatif. Makanya variabel itu adanya di penelitian kuantitatif. Variabel itu kan sesuatu yang punya nilai dan dia bisa diuji ya. Silakan. Kalau misalnya penilaian deduktif itu berarti datanya itu harus lengkap gitu, selengkap-lengkapnya Bu. Misalnya kayak kasus ya stunting lah Bu. Itu tuh kalau perkiraannya meleset tidak bisa dibilang deduktif gitu ya Bu. Kalau saya kan menghitung tuh. Enggak juga. Jadi gini, baik deduktif maupun induktif approach itu atau penalaran logika gitu, atau reasoning ya, deductive reasoning atau inductive reasoning itu sebetulnya datanya dua-duanya harus lengkap. Cuman bagaimana kita menggunakan data ini untuk menganalisis permasalahan gitu. Kalau misalnya deduktif kita menggunakan rumus dan cara penggalian datanya juga pakai kuesioner apa segala macam yang nanti diangkakan, sedangkan induktif ini kan kita tuh data itu diinterpretasikan. Jadi kekuatan kita tuh bukan pada kekuatan rumus menghitung data berdasarkan angka-angka yang disimbolkan dengan angka-angka, tapi kekuatan kita menginterpretasi data itu gitu sedekat mungkin dengan kebenarannya gitu, dengan faktanya, bukan kebenarannya dengan faktanya gitu. Jadi kekuatan kita tuh menginterpretasi gitu. Itu sih bedanya. Nanti kerasa pada saat kalian melakukan penelitian. Kayak gini penelitian mahasiswa saya. Dia akhirnya selesai di saya, belum lagi seminar proposal. Karena dia begini, dia bertanya alasan mengapa Amerika Serikat itu menginvasi Irak pada tahun 2003. Itu sampai dengan turunnya rejim Saddam Hussein gitu kan, intinya seperti itulah. Jadi saya tanya, kira-kira nih jawaban sementaramu apa? Gitu. Asumsi utamamu apa nih gitu kan? Dia bilang, Bu, Amerika Serikat itu untuk memperjuangkan demokrasi dan menegakkan demokrasi dan HAM di Irak, katanya gitu. Nah, saya bilang, coba dirubah cara pandangmu dalam menginterpretasi data. Di atas kertas tuh iya memang gitu ya, karena pada saat dia melakukan invasi itu gitu ya, si eksekutif AS gitu ya, presidensinya mengatakan bahwa penyerangan itu didasari penghormatan untuk menegakkan HAM dan demokrasi di Irak. Karena rejim Saddam Hussein itu dianggap sebagai rejim yang melanggar HAM dan nilai-nilai demokrasi, intinya seperti itu. Ya dia enggak salah gitu kan. Data yang dia peroleh begitu. Cuma akhirnya saya bilang gini, coba diselidiki hal-hal yang lain gitu, behind the scene-nya gitu apa. Gimana Bu? Coba lihat seberapa besar kepentingan Amerika Serikat di kawasan itu, seberapa besar kepentingan politiknya. Kayak mana Bu? Cari, saya bilang, siapa yang mengelola ladang minyak di Irak itu. Nah ternyata perusahaan Amerika semua, cuman ada satu perusahaan Inggris, yang lainnya Amerika semua. Gitu. Jadi kan yang katanya menegakkan sebagainya, datanya tuh tidak belum komplit. Itu baru sudut pandang AS aja. Agak tricky dikit kalau kita ingin menelaah soal AS, saya bilang kayak gitu.
Nah, akhirnya nemu yang lain-lain juga, kepentingan ekonominya ternyata lebih besar daripada tujuan-tujuan perdamaiannya gitu. Ternyata Amerika Serikat ingin menguasai ladang minyak yang ada di Irak, karena kalau di bawah rejim Saddam Hussein dia nggak mampu, nggak bisa, karena sangat dibatasi gitu. Padahal Amerika Serikat memerlukan cadangan minyak yang cukup besar untuk industrinya gitu. Gitu loh. Jadi digali lagi the way how we interpret the data, menggali data dan sebagainya. Kekuatan kualitatif itu di situ. Makanya dia lebih challenging sih menurut saya daripada kita kuesioner, jawabannya iya, tidak, betul, salah gitu kan, derajatnya kalau ini, kalau yang sangat poinnya sekian, ya kalau yang tidak sangat poinnya 0 gitu. Mencari faktor X gitu di tiap kasus tentu berbeda gitu. Kayak yang diyakini orang penyerangan Amerika Serikat ke Afghanistan katanya untuk menjatuhkan rejim Taliban karena dia juga terkait dengan kegiatan Osama bin Laden kan ya, yang terkait WTC dan sebagainya gitu. Juga Pentagon katanya tuh kayak gitu. Padahal ada masa perdagangan opium juga gitu yang ingin dikuasai oleh AS gitu. Nah, jadi menarik sebenarnya. Ada banyak data yang harus dikumpulkan. Dua-duanya memerlukan data yang detail, hanya pada saat pengolahan datanya yang berbeda. Gitu ya. Yang satu numeric, yang satu sentences, non-numeric. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini soalnya. Ini soalnya ya, jadi dikumpulkannya besok paling lambat jam 12. Jadi dalam rentang ini kalian harus mengumpulkan. Ini betul-betul take home ya, karena take home itu syaratnya 1 malam aja sebetulnya. Nggak berminggu-minggu, kayak nggak berhari-hari seperti yang sebelumnya. Emailnya itu, nanti saya kirim juga ini filenya. Jenis file yang dikirim PDF, supaya nggak terhambur di saya. Karena words-nya saya yang bermasalah biasanya, karena dia speknya rendah gitu ya. Jadi kalau terima yang speknya tinggi, terhambur dia. Kemudian judul namanya, kelasnya dulu A atau B, kemudian NIM, nama, baru UAS MPS gitu. Diperhatikan dulu ya. Nah, ini soalnya. Jadi buat penjelasan, kita kan kemarin udah di dalam metodologinya gitu ya, kita udah mempelajari masalah ontologi dan epistemologi. Kalau epistemologi itu bagaimana kita menguji datanya gitu. Menguji data dari pemahaman ontologi realis maupun ontologi nominalis. Nah, soalnya kemudian adalah buatkan penjelasan ontologi dari sisi realis dan nominalis dan epistemologinya tentang pembentukan PBB. Contohnya di materi yang sudah saya bagikan itu kan tentang sistem yang anarki ya, sistem anarkis atau sistem anarki. Nah, sekarang saya merujuknya kebalikannya aja tentang pembentukan PBB-nya gitu. Yang kedua, buatlah contoh rumusan masalah atau pertanyaan penelitian berdasarkan jenis penelitian eksploratif, deskriptif, eksplanatory, dan prediktif. Ingat ya, prediktif itu sesuatu yang memang bisa diukur. Misalnya kalau ada kerjasama, MOU-nya udah ada, atau implementasi kebijakan, kebijakannya udah ada, udah dituangkan, atau misalnya baru 1 tahun berjalan, baru ke depannya sisanya diprediksi, misalnya gitu. Jadi ini berdasarkan kasus empiris semua ya, nggak boleh analogi. Misalnya kayak gini Bu, atau analoginya jangan, empiris, dan berbau HI gitu ya, supaya kalian mulai sekarang belajar melihat fenomena HI. Nah, yang ketiga, buatlah rumusan masalah yang terdiri dari 2 variabel. Jadi buat pertanyaan penelitian yang di dalamnya terdapat 2 variabel, variabel independen dan dependen. Ini tentu saja kita berbicara tentang penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Sedangkan yang satu variabel, yang satunya adalah rumusan masalah dengan 1 variabel. Kemarin juga kita udah buat ya contohnya gitu.
Nah, yang keempat, buatlah contoh narasi penalaran deduktif dan induktif. Kasusnya juga kasus HI gitu. Ya. Ibu, saya mau nanya. Mm-mm. Yang berprediktif ini kayak misalnya kan kayak acara gitu, Bu. Kalau acaranya ada tanggalnya tapi diundur, itu masih bisa dianggap nggak, Bu? Yang kayak contoh kemarin itu Iya, ya, iya. bisa sih, bisa. Tapi yang jelas itu program sudah dipastikan ada gitu. Nanti sambil menjawab ini, gitu ya, dibaca-baca lagi materinya supaya nanti nggak terlalu jauh. Bu, ini Bu, ada teman-teman nitip nanya, Bu. Ini PPT-nya boleh di-share, Bu? Iya, nanti saya share. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Nggak ada ini lagi ya. Coba sambil saya kirim ke WA grupnya. Bu, saya mau nanya kalau prediksi ya misalnya tuh masa lalu nih kayak misalnya bagaimana jika Indonesia dijajah sama Inggris, bisakah seperti itu? Karena tapi itu lampau gitu, Nggak bisa. Nggak Kalau bisa. sesuatu yang udah lampau itu nggak usah diprediksi lagi, kan hasilnya udah jelas, kita dijajahnya oleh Belanda. Oh. Jangan lagi bilang ke depannya, Bu, ya jangan. Yang prediktif itu sesuatu yang belum kejadian. Tentu kalau sekarang 2001 ya ke 2002 gitu. Kayak yang penelitian mahasiswa saya, dampak Brexit terhadap perdagangan barang dan jasa Inggris ke Uni Eropa gitu. Kan baru 1 tahun nih. Lihat aja ke depannya lagi 5 tahun ke depan kayak apa gitu. Itu prediksi. Dasarnya yang prediksi apa? Brexit deal-nya dan yang sudah berjalan 1 tahun ini gitu. Tapi jangan lagi ngambil tema itu gitu ya, karena udah jadi skripsi. Ini juga saya sambil mengukur gitu, seberapa banyak sih pengetahuan kalian tentang masalah-masalah HI gitu. Seberapa saya tiba-tiba teringat gitu ya di WA grup angkatan saya S1 gitu. Dia kayak menginisiasi gitu, ada pertemuan tentang ya kembali sih mengkaji masalah-masalah HI, meskipun semuanya setelah lulus juga nggak semuanya jadi akademisi gitu kan, banyak yang jadi wartawan, kemudian HRD, ada pengusaha juga gitu ya, ada yang kerjanya di Pertamina, mau di BUMN, ada yang di MNC dan sebagainya. Ada yang di dalam, ada yang di luar juga, ada yang anggota kedutaan dan sebagainya gitu-gitu ya, CD ya, Corps Diplomatic. Jadi berbicara seperti itu gitu. Jadi kayak mengingatkan lagi gitu. Dan gimana katanya kalau menggunakan bahasa asing gitu selain Indonesia gitu. Jadi yang mengingatkan kembali kegiatan-kegiatan itu. Jadi saya tiba-tiba teringat aja karena baru tadi malam kan. Kenapa tidak gitu nanti misalnya kalian menginisiasi kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Entah diskusi metodologi Bu ya, tapi dalam bahasa asing misalnya. Itu untuk mengasah soft skill gitu.
kalian. Jadi diskusinya ringan, tapi bahasanya yang berat gitu kan. Sebenarnya bahasanya bukan nggak berat, kayak mendorong gitu loh, mendorong kalian supaya bisa menggunakan bahasa asing. Dulu pernah sih jam angkatan tahun berapa gitu ya di kakak-kakak tingkat kalian tuh pernah dia diskusi ringan aja isunya, tapi ada dalam satu forum dan dia menggunakan bahasa asing. Gitu. Karena nanti soft skill yang diharapkan muncul itu ya bahasa itu gitu selain bahasa Indonesia tentu saja. Ya, jadi nanti cobalah bikin kegiatan-kegiatan yang begitu. Intermezzo ini karena tiba-tiba saya teringat gitu. Nah, kalau tidak sudah saya kirim ya semuanya di WA group sampai dengan soal UAS-nya. Ini saya mau take foto karena untuk pertemuan terakhir segera saya laporkan ke Pak Edi. Pak Edi salah mereka pertemuan Rusia saya. Katanya kelas B cuma 6 kali pertemuan, padahal kita 7 kali pertemuan gitu kan. Tapi udah saya sampaikan ininya perbaikannya. Silakan on cam ya. Halaman 1 saya ambil 1 2 3. Berikutnya halaman 2. Satu, dua, tiga. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga nggak ketemu lagi di kelas yang sama. Ketemunya kalau bisa di kelas yang lain. Ya. Jadi jangan ketemu lagi di kelas Bahasa Inggris 2. Jangan ketemu lagi di kelas MPS. Jangan ketemu lagi di kelas THI 1 dan THI 2. Udah cukup kayaknya. 1 kali pertemuan aja. Kalau ketemu lagi nanti ditanyain, kenapa nggak lulus gitu kan. Oke, terima kasih perhatiannya ya untuk hari ini dan juga pertemuan kemarin-kemarin. Saya akhiri pertemuannya, mohon maaf segala kekurangannya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di lain kesempatan ya, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, izin, Lip.